Ya, salam tani, salam sejahtera, petani juara, petani hebat, petani mandiri. Saat ini kita tahu bahwa perubahan iklim membuat suhu bumi meningkat sehingga mempengaruhi terhadap daya tahan sebuah tanaman. Yang kedua, akibat penggunaan pupuk kimia yang tidak berimbang ataupun berlebihan sehingga mengakibatkan lahan menjadi kritis. Nah, kami dari Nutrisen hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Inilah kami dari PT Pupuk Nutrifit Indonesia dengan merek dagangnya Nutrisen. Jadi di sini Nutrisen itu kegunaannya yang pertama, dia meningkatkan mutu dan jumlah klorofil atau hijau daun sehingga hijau daunnya itu menjadi lebih hijau. Tentu di sini melalui asam glutamat. Hijau daun itu kita tahu itu adalah tempat memasak dari tanaman. Jadi kalau tempat memasaknya itu dipenuhi dengan bahan-bahan masakan seperti kita bayangkan dapur itu, kalau di dapur itu lengkap semua kebutuhan rumah tangga, maka di rumah tangga tersebut orangnya akan sehat, vitaminnya tercukupi, sama halnya dengan tanaman. Jadi ketika hijau daunnya itu jauh lebih hijau, maka hijau daun itu akan memberi energi kepada tanaman sehingga dalam proses pembuahan dia akan menjadi lebih baik dan lebih meningkat hasilnya. Itu kegunaan yang pertama. Kegunaan yang kedua itu meningkatkan permeabilitas, di mana nanti batang, daun, akar itu lebih lentur sehingga ketika datang angin ataupun kita katakan ada sesuatu yang mengganggu, dia batangnya itu tidak cepat patah. Itu kegunaan yang kedua. Kegunaan yang ketiga itu meningkatkan rendaman sehingga nanti berat dari tanaman tersebut, hasil panen tersebut itu meningkat. Atau kita katakan kalau ada 1 kilo padi tanpa nutrisen dengan, atau katakan bukan 1 kilo ya, 1 karung, sama-sama besar ukuran karungnya. Nah, karung yang berisi padi menggunakan nutrisen kalau ditimbang dengan karung yang berisi padi tanpa menggunakan nutrisen, itu pasti jauh lebih berat padi yang menggunakan nutrisen. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama, meningkatkan hijau daun. Kemudian yang kedua, dia bisa melenturkan batang, daun dan cabang, dia lebih lentur. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hasil panen. Dan yang keempat itu adalah bahwa nutrisen ini bisa bekerja pada akar, batang, dan daun. Dia bisa bekerja di tiga-tiganya. Dan yang kelima itu sebagai amelioran. Amelioran itu adalah dia mengubah struktur tanah, atau dengan kata lain, sebenarnya di tanah itu ada pupuk yang beku, tapi tidak bisa dimakan oleh tanaman. Ibaratnya makanan yang beku itu di dalam kulkas harus kita panasin dulu sehingga makanan tersebut bisa dimakan. Sama halnya pupuk yang beku atau nutrisi yang beku yang ada di dalam tanah bisa diurai oleh nutrisen sehingga bisa dimakan oleh tanaman tersebut. Nah, dengan menggunakan nutrisen, petani itu tidak perlu lagi menggunakan pupuk kimia secara banyak. Cukup maksimal 30%. Nutrisen kita campur dengan kompos ataupun kita campur dengan pupuk organik cair. Kemudian pupuk kimianya hanya 30%. Dan di situ nanti hasil panennya akan jauh lebih bagus daripada sebelum menggunakan nutrisen. Nah, berikutnya lagi, di dalam nutrisen ini ada 2 bahan. Ada 2 bahan, yaitu kita lihat
Ini ada tepung atau powder, kemudian ada kristal. Nah, ini sama halnya dengan pada saat kita menggunakan membuat kopi. Dua-duanya campur dia untuk 100 liter air. Nah, sebaiknya dia dicampur sebelum 1 jam sebelum menggunakannya. Setelah itu nanti baru disemprotkan. Itu kalau kita semprot. Tapi kalau kita menaburnya, ini cukup kita campur dengan pupuk padat sebanyak 50 kilo. 1 kilo ini dicampur dengan pupuk padat sebanyak 50 kilo atau 1 sak. Kemudian ditabur kepada tanaman tersebut. Nah, nutrisen ini boleh digunakan terhadap semua jenis tanaman, baik itu tanaman semusim maupun itu tanaman keras. Itulah kegunaan dari nutrisen. Salam sejahtera, petani hebat, petani juara, petani bermartabat. Salam tani.